Kan nampak di kejauhan ya, pesawat sudah kelihatan ekornya. Oke, oke ya. Oh, mantap. Oke sobat sekalian, kita bisa menyaksikan barusan. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Kanda ya sahabat sekalian. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 ya. Saya hari ini akan mengunjungi Hussein. Ini merupakan H-1 operasional masih berfungsinya Bandara Hussein, dikarenakan di tanggal 29 Oktober 2003 seluruh maskapai penerbangan akan dipindahkan ke Bandara Kertajati. Nah, bagaimana keseruannya? Simak dan jangan lupa Kang Kanda tanggal 29 perdana penerbangan dari Kertajati ke Denpasar. Saya akan terbang ya, simak terus. Dan lalu tanggal satunya saya akan mencoba juga terbang penerbangan ke Makassar ya, dan berikutnya juga saya nanti dari Makassar akan terbang ke Lombok, dari Lombok dia akan terbang ke Bali, dari Bali langsung terbang lagi ke Kertajati. Bagaimana keseruannya? Simak bersama Kang Kanda England Indonesia. Mantap. Saya sekarang dari kantor langsung menuju Hussein lewat kota, dan ternyata ya seperti ini ya, sekalipun ada di pusat kota, namun akses menuju Bandara Hussein itu juga butuh waktu. Dari kantor saya terutama di daerah Soekarno-Hatta itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Nah, sekarang saya akan memasuki nanti ke Hussein, lalu kita juga akan memantau penerbangan yang H-1 nanti akan seluruh pemindahan dari maskapai ke Kertajati. Oke sahabat sekalian, simak saja ya, meskipun memang dari konten sebelumnya saya mewawancarai beberapa orang ya, termasuk di dalamnya adalah para pedagang di sana, dan ternyata betul ya tanggal 29 itu akan dipindahkan. Namun juga ada beberapa komentator kita ya, atau para netizen yang berkomentar keberatan untuk dipindahkan ke Kertajati. Ya, di sini bukan masalah suka dan tidak suka, tapi berpikirlah untuk masa depan. Ya, karena sekalipun bandara di Hussein, kalau Anda tinggal di Bandungnya Nyingcet, ya sama aja butuh waktu 1 jam atau 2 jam menuju ke Bandara Hussein. Oke, simak sahabat sekalian, ini Jalan Asia Afrika ya, menuju bandara. Seperti biasa kita harus terjebak di kemacetan ya. Jadi inilah kenapa bandara harus dipindahkan dari pusat kota. Jadi ini sudah tidak kondusif ya. Di samping Bandara Hussein ini juga merupakan milik TNI Angkatan Udara dan tidak mungkin juga diperluas kembali. Kita dukung saja Bandara Kertajati ya, apapun risikonya, mau jauh, mau susah dan sebagainya, karena itu sudah dibuatkan. Ini akan menjadi kenangan saya. Biasanya saya dari kantor menuju Bandara Hussein tentu melewati jalur-jalur ini ya. Dan ini kebetulan kita memakai Google Map juga diarahkan ke area sini, berarti area Jalan Asia Afrika ini cukup aman ya pada pukul 1 ya waktu di bagian barat. Kita simak terus sampai akhir tayangan video ini, dan nanti akan ngambil gambar di terminal kedatangan dan terminal keberangkatan, dan tentu juga saya nanti akan ngambil spot ya. Mudah-mudahan ada jadwal penerbangan sehingga kita bisa mengambil penerbangan ya dari baik itu landing ataupun take off dari Bandara Hussein Sastranegara. Oke, ya baik sobat sekalian, lampu sudah hijau di Jalan Pajajaran dan kita memasuki Bandara Hussein. Kita akan memantau nanti jadwal penerbangan ke Denpasar, ke Medan pada pukul 2 ya, atau pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan tentu kita akan ngambil juga tepat pada pukul 13.35 nanti akan ada pesawat yang akan mendarat dari Denpasar ya, dan nanti disambungkan lanjut dia ke ke Medan penerbangannya. Baik sahabat sekalian, ini saya sudah ada di lokasi komplek TNI Angkatan Udara dan komplek perusahaan DI ya, atau Dirgantara Indonesia yang sebelah kanan, dan ke arah lurus kita menuju ke bandara. Inilah situasi terakhir sahabat sekalian jelang pemindahan seluruh maskapai dari Bandara Hussein Sastranegara ke Bandara Kertajati. Tentu ini nanti ke depan akan dikelola full oleh TNI Angkatan Udara, dan mudah-mudahan juga nanti ke depan tetap ada penerbangan. Tentu ini dengan menggunakan pesawat yang kecil ya, atau dengan menggunakan mesin ATR ya. Seperti biasa di bandara yang lain juga sama ya, kayak di Solo, Semarang, Jogja ya, itu menggunakan pesawat ATR ya. Jadi untuk termasuk juga Halim ya. Nah, untuk penerbangan yang lebih jauh atau pesawat-pesawat besar tentu akan dialihkan seluruhnya ke Bandara Kertajati. Namun untuk saat ini
semuanya maskapai penerbangan dipindahkan ke Kertajati. Selamat dan sukses. Dan selamat tinggal, Husein. Nah, sahabat sekalian, ini H-1 terakhir bandara. Ya Allah, ini saya tidak akan kesini lagi nanti. Ya mudah-mudahan nanti ada ATR ya, penerbangan ke Solo. Karena saya juga sering ke Semarang, ke Solo, ya ke Jogja. Jadi nanti diharapkan juga ada ATR dari sini. Nggak apa-apa ya, biar tetap hidup. Karena untuk operasional Bandara Husein tentu harus ada pendapatan ya. Dan ini mungkin akan khusus untuk dijadikan jalur penerbangan khusus ya. Apakah itu mesin pesawat jet pribadi ya, atau kenegaraan dan lain sebagainya ya. Untuk pesawat sipil tentu akan semua dialihkan ke bandara. Saya akan turun. Nampak di sini ada antrian beberapa kendaraan. Kita akan naik dan mudah-mudahan ada beberapa penumpang yang bisa ditanya ya. Oke, ini situasinya jelang H-1 pengalihan dari bandara Husein ke bandara Kertajati ya. Sebentar lagi akan ada penerbangan pada pukul 14. Oke, kita lihat jadwal penerbangannya. Dan itu nampak sedang mau masuk untuk check-in ya. Oke, sampai sekarang ternyata ini untuk hari terakhir. Ini. Oke, jadi ada penerbangan tadi pada pukul 12.50, 13 ya. Oke, bentar. Oke, Super Airjet. Ini sudah final call. Sebentar lagi 14.20 ke Medan, lalu ada ke Balikpapan. Oke, dan terakhir besok tanggal 28 ada tuh. Jadi terakhir berarti besok penerbangan pada pukul 7 ke Yogyakarta, ke Balikpapan 7.55, ke Denpasar 8.15 dan ke Banjarmasin pukul 9. Dan untuk pesawatnya Wings Air, Citylink, AirAsia dan Super Airjet. Mantap. Ya, ternyata untuk ke Jogja seperti masih ada nih. Karena itu untuk Wings Air itu menggunakan pesawat ATR. Kondisinya saat ini sahabat sekalian. Kan? Tuh, nampak ini merupakan H-1 ya, akan kepindahan seluruh maskapai dipindahkan ke Kertajati. Ya, kita lihat ke sini. Tuh, ini mungkin masih tetap ada ya para pedagang ini, dikarenakan ini bandara tidak ditutup ya. Ini hanya memindahkan saja seluruh maskapai penerbangan sipil ya dari Bandara Husein ke Bandara Kertajati. Lalu dari informasi yang ada, memang untuk penerbangan ke Jogja yang menggunakan Wings Air ATR ya, mesin ATR, kemungkinan juga akan terus berada di sini. Namun ini perlu dikonfirmasi kembali nanti saya ya, ke bagian orang yang memiliki kompeten ya di dalam memberikan informasi. Saya tanya apakah betul untuk ke Jogja nanti masih ada dengan menggunakan pesawat. Beberapa penumpang sudah siap-siap melakukan check-in penerbangan yang ke Medan ya. Ini moda transportasi yang biasa saya pakai juga ya kalau tidak dijemput. Ini ada Grab tuh ya, Grabnya di sini. Tanggal 29 pindah Pak ya? Tanggal 29 pindah. Terus Grab gimana di sana? Ada juga ya? Oke, ini banyak yang nanyain ini masalahnya nih. Jadi Grab udah siap di situ ya? Ada juga di sana. Oke, siap. Oke, makasih Pak ya. Oke sahabat sekalian, jadi untuk Grab sudah siap di Kertajati tanggal 29. Jadi jangan khawatir ada penumpang dari Bandung atau dari manapun. Grab siap untuk melayani Anda kedatangan dan keberangkatan menuju sesuai dengan yang Anda setuju ya. Bangga tuh. Jadi hari Minggu, ya besok terakhir kan ya, penerbangan? Besok terakhir. Dan besok keberangkatan 29 udah di sana. Semuanya. Ya. Yang Jogja katanya ada ATR. Di sini sekali soalnya. Di sini cuma ada satu gitu. Ada satu ya? Berarti yang Jogja betul ya? Ya, Jogja. Oh iya, ini kemarin dari mana informasinya ya? Ya sahabat sekalian, jadi untuk penerbangan ke Jogja masih ada Wings Air. Ya Wings Air yang ATR ya? ATR betul. Oke tuh, ini orang bandara nih masalahnya nih. Bapak turun Bapak. Bangga. Tuh di konten YouTube Kang Kanda nanti ada ya. Oke, makasih. Yuk, nuhun Bangga. Abdi sering bisa langganan ini. Abdi penerbangan hampir tiap minggu.
Tiap minggu. Ya, dia kan orang Sumedang jadi enak. Deket. Ya, Kakak. Barusan dari moda transportasi salah satu moda transportasi ya, yaitu untuk online Grab ternyata sudah pindah juga ya. Jadi jangan khawatir, layanan transportasi tentu sudah disiapkan. Apakah dia demikian barusan informasi buat teman-teman sekalian yang ingin tahu informasi terkait Bandara Husein, dan tadi kesimpulannya adalah penerbangan dipindahkan semuanya maskapai ke Kertajati pada tanggal 29. Artinya tanggal 29 sih sudah tutup, namun ada satu penerbangan ke arah Jogja menggunakan Wings Air. Oke, simak terus, kita akan melihat untuk penerbangan atau take off dan landing pesawat menuju Medan bersama Kakanda Indonesia. Mari kita pantau untuk penerbangan terakhir ya. Kita akan melihat situasi nanti pesawat yang akan landing dan take off menuju Medan. Oke, selamat tinggal Husein. Dan kita akan melihat penerbangan menuju Medan ya, Super Airjet. Pesawatnya baru datang dari Bali. Oke, sahabat sekalian, review terakhir. Say goodbye buat ini landasan pacunya sahabat sekalian, dan kita akan menikmati suasana kafe. Di sana ada kafe Runway 69 kalau nggak salah ya. Jadi tetap ini akan dibuka, sekali lagi bukan berarti Bandara Husein tutup ya, tidak, tetapi hanya memindahkan untuk pesawat maskapai penerbangan sipil dipindahkan ke Kertajati ya. Tentu untuk tahap awal yang berdasarkan informasi yang kemarin ada 7 penerbangan domestik dan 1 internasional ya. Baru ada 4 pesawat ya, Super Airjet, Air Asia, Batik sama Citylink ya, yang sudah siap operasional, dan nanti tahun depan atau tahun 2024 ini sudah disiapkan 38 penerbangan. Untuk tiket sahabat sekalian murah ya. Saya ke Bali besok nanti tanggal 29 itu hanya 669 ya, sementara di Bandung saya naik pesawat itu 1,4 ya. Jadi jauh sekali ya, hampir setengahnya. Dan untuk tanggal 1 saya terbang dari Kertajati nanti ke Makassar pun murah ya, hanya 1,7 ya, sementara naik di Jakarta 2,2 juta ya. Oke, di depan itu ada runway 29, maaf. Nah, berarti masuk aja apa ya? Oke, ini sobat sekalian, di sini ada cafe namanya Runway 29. Nah, ini. Tuh, ini Anda bisa menikmati di sini dan menikmati suasana penerbangan ya. Jadi saya bisa memantau penerbangan. Oh, ya, itu kafenya. Tuh, itu kafenya. Mantap. Yuk kita sambil memantau penerbangan terakhir. Hahaha, mantap. Jadi kafenya sudah jadi ya. Kalau kemarin ini masih tahap pembangunan. Nah, sekarang sudah oke. Tuh lihat. Mantap kan? Oke, di sini pembayarannya enakan pakai digital ya. Apakah pakai Dana ya atau pakai apalah. Dan itulah runway, sobat sekalian. Jadi kita bisa menyaksikan pesawat take off dan pesawat landing ya. Anda bisa lihat tuh pesawatnya ada. Tuh kan ada pesawat tuh. Tuh ada pesawat yang sedang parkir ya. Bentar. Oke. Ya, tuh Super Airjet. Nanti kita akan menunggu kedatangan pesawat yang akan landing dari Denpasar, Super Airjet ya. Seperti biasa pukul 14 lebih sedikit ya. Dan nanti akan dilanjut ke beberapa penerbangan yang tadi kita sampaikan ya. Ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Medan. Ya, kita simak saja sampai akhir tayangan video ini, dan kita akan menikmati kopi dulu ya. Mantap, bersama Kakanda Engre Indonesia. Inilah kita sambil menikmati kopi ya di Kopi Cafe Runway 29. Tuh, kita bisa menikmati kopi sambil melihat pesawat yang take off dan landing ya di Bandara Husein. Mantap. Oh, tempatnya sejuk. Musola juga ada. Wah, pokoknya mantap di sini. Ini kemungkinan akan bagus nih. Ya. Dan inilah kopinya. Jos. Bagus, kopinya kental loh. Sedikit ya, ada pesawat yang baru mendarat ya, ternyata mendaratnya di sebelah barat ya. Tuh sudah mendarat Super Airjet dari Denpasar. Biasanya ini mendarat di sebelah timur, namun sekarang ternyata mendaratnya di sebelah barat ya. Udah beberapa kali nih. Biasanya kalau dari daerah timur kita bisa melihat situasi kereta cepat Jakarta Bandung ya, namun ini ternyata mendaratnya daerah barat, sehingga itu dari arah Padalarang. Ya, nampak pesawat Super Airjet sudah mendekat ke tempat parkiran. Nah, berarti nanti kita bisa melihat situasi take off dari arah timur ya. Jadi ada untungnya juga sih, kita take off bisa melihat situasi di arah timur ya. Artinya dekat dengan posisi saya sedang di cafe Runway 29. Dan nampak pesawat sudah mulai belok ke arah tempat parkir ya sahabat sekalian. Keren ya.
Dan ini nanti akan dilanjut penerbangan ke Medan, dan nampak ada pesawat yang sedang parkir juga untuk Super Airjet yang sudah berada di area parkir di Bandara Husein Sastranegara. Ya sahabat sekalian, sekali lagi ini merupakan H-1 atau besok terakhir penerbangan dari Husein ke berbagai daerah ya, yang akan dipindahkan seluruhnya penerbangan sipil ke Bandara Kertajati ya. Dan Anda bisa lihat saya ini ya, sudah mendarat dan siap-siap nanti untuk penerbangan dari Bandara Husein menuju Medan. Dan ada beberapa penerbangan yang tadi disampaikan ya ketika saya ada di bandaranya. Sekarang ada yang mendarat lagi, satu pesawat. Ini Super Airjet lagi mendarat ya. Berarti sekarang sudah ada Super Airjet 3. Cuma saya tidak bisa mengabadikan ketika pesawat itu landing ya, dikarenakan posisinya ada di sebelah barat sementara saya berada di sebelah timur, dan karena runway ini cukup panjang sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas ya. Oke, jadi di sini ada semuanya pesawat Super Airjet berkumpul, ada 3. Tuh, ya. Ada 3 pesawat sahabat sekalian. Dan sebentar lagi satu pesawat yang akan take off ya. Nampak Super Airjet sudah siap-siap akan memasuki runway. Ya, dan ini yang 2 masih parkir, yang tadi baru datang. Nah, ini sehingga yang 1 sudah siap-siap mau nampak di hadapan kita IU-529. Oh, IU-529 dari Balikpapan. Super Airjet baru mendarat lagi ya, dan nanti disusul juga oleh pesawat yang akan terbang. Berarti ada 4 ya semuanya. Tuh ada 4 tuh, nggak ada 4 kan tuh. Oke, ini baru mendarat IU-529 dari Balikpapan sahabat sekalian. Dan untuk pesawat dari Medan ini sedang siap-siap. Nah, ini sudah siap untuk take off ya, setelah barusan menunggu pendaratan dari 529 dari Balikpapan. Oke, kita lihat. Nah, ini sahabat sekalian, nah ini ya, Super Airjet IU-529 dari Balikpapan sudah mendarat. Meriah nih ke sore ya, menjelang penutupan tanggal 29 ya, untuk pemindahan maskapai sipil dipindahkan ke Kertajati. Yang kedua IU-789. Nah, ini yang arah Bandung ke Medan juga sudah siap-siap yang mengarahkan pesawatnya ke runway. Dia akan mengarah ke barat dulu, nanti akan balik lagi ke arah timur, dan nanti terbang take off dari arah timur ya. Oke ya, oke, kita unzoom lagi sementara pesawat yang ini siap-siap untuk masuk ke lahan parkir. Jadi ada 4 pesawat berkumpul di sini sahabat sekalian. Ya. Nah, ini 529 dari Balikpapan baru mendarat. Ya, sementara sahabat sekalian untuk pesawat Bandung ke arah Medan sedang siap-siap untuk melakukan take off ya. Aduh, ternyata di arah barat lagi take off-nya ya. Waduh, nggak kebagian nih saya. Waduh. Ya, berbeda arah timur lah ya. Oke, jadi ini 2 pesawat sekarang bergandengan nih, berdekatan. Nah, ini ya. Ini akan mengarah ke tempat parkir, sementara yang satu lagi yang tadi itu mengarah untuk penerbangan ke Medan, dia mengarah ke arah barat semua. Tuh ya, itu mengarah ke barat. Oke, kita simak terus di kejauhan. Ya, pesawat sudah kelihatan ekornya. Oke. Ya, mantap. Oke, sobat sekalian, kita bisa menyaksikan barusan ya penerbangan take off menuju Medan. Sangat sayang biasanya di sini ya take off-nya, sehingga kita hanya bisa menyaksikan ketika pesawat sudah terbang ya di area yang tadi kita lihat di landasan pacu ya di runway ini. Baik sahabat sekalian, demikian yang dapat Kang Kanda sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana ini merupakan H-1 terakhir ya, besok terakhir untuk pemindahan seluruh maskapai di Bandara Husein yang akan dipindahkan ke Kertajati. Dan jangan lupa simak terus penerbangan Kanda, insya Allah tanggal 29 perdana untuk penerbangan seluruhnya di maskapai di Bandara Kertajati, dan Kakanda insya Allah akan
terbang pertama ya dari Kertajati menuju Denpasar. Berarti tanggal 1 saya akan terbang dari Kertajati menuju Makassar. Oke, demikian, semoga bermanfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.